がないなら形のないもので君を殺す。 Cerita diawali dengan Jinwo yang melihat Goto tidak ikut dalam sparring dan berpikir dia hanya akan mengukur kekuatan hunter Korea. Para hunter dari kedua pihak pun bersiap-siap. Di samping itu Kenzo merasa sudah melihat pertarungan Pak Baek dan pelatih Ma sebelumnya, tapi dia merasa sepertinya Pak Baek masih menyembunyikan kekuatannya. Kanai sudah memutuskan akan melawan Hunter Cha, mengingat mereka sama-sama wanita. Hunter Lim berharap mereka tidak terlalu serius kepadanya. Kenzo berpikir bahwa pelatih Ma memiliki kemampuan untuk berubah menjadi raksasa dan sepertinya lawannya itu adalah tipe yang menikmati adu kekuatan. Sehingga hal itu membuat Kenzo semakin bersemangat. Pertarungan pun dimulai dengan adu jotos pelatih Ma dan Kenzo. Minoru langsung melompat mengincar Hunter Lim. Hunter Lim langsung mengeluarkan skillnya yang berupa panah sihir dan Minoru berhasil menghindarinya. Tapi serangan tersebut hampir mengenai orang yang di belakangnya. Pak Go mengatakan aula latihan dibangun dan diperkuat menggunakan batu sihir terbaik. Hunter biasa tidak akan bisa membuat lecet sedikit pun di ruangan ini, tapi para hunter rank S ini bisa mengacak-acak ruangan ini dalam beberapa detik saja. Pak Baek tampak serius melawan Kumamoto, tapi Kumamoto berencana tidak mengikuti aturan yang ada. Ia langsung memposisikan dirinya di belakang Pak Baek dan langsung menyerang dengan niat membunuh. Tapi dengan refleks, Kumamoto langsung mundur. Pak Baek merasakan niat membunuh darinya dan bertanya kenapa lawannya itu malah menghindar. Di satu sisi Kumamoto merasa gugup dan berpikir dirinya tidak cocok jadi hunter. Pak Baek merasa ia harus sedikit lebih serius dan berharap lawannya dapat mengimbanginya. Kumamoto ketakutan melihat Pak Baek berubah dan ingin pergi saja dari sana. Pak Baek pun maju menyerang dan Kumamoto berusaha keras untuk menghindarinya. Di lain sisi, Hunter Park yang memperhatikan sparring para Hunter S membuat pertarungannya sebelumnya terlihat biasa saja. Namun, tiba-tiba ada ledakan yang membuat Pak Baek menoleh ke belakang. Ternyata pelatih Ma sudah dikalahkan oleh Kenzo dan begitu pula dengan Hunter Lim. Sekarang posisi Pak Baek agak tertekan karena ia harus melawan 3 orang sekaligus. Di sisi lain, Kanai sedang melawan Hunter Cha. Julukan Hunter Cha adalah sang penari. Ia diberikan julukan itu karena pergerakannya yang mengalir seperti orang yang sedang menari. Tiba-tiba, Hunter Cha membuat pergerakan besar yang membuat Kane teralihkan dan dengan cepat menyentuh punggung Kane. Setelah itu, Hunter Cha langsung bergegas membantu Pak Baek yang sedang dikeroyok 2 Hunter rank S Jepang. Tapi Kumamoto langsung menghadangnya. Hunter Cha merespon dengan melancarkan serangan bertubi-tubi. Tim Jepang sampai kaget melihat kecepatan Hunter Cha yang luar biasa. Hunter Cha merasa serangannya berlebihan dan Kumamoto terlihat sangat marah. Tim Jepang mengatakan kalau Kumamoto marah, kepribadiannya langsung berubah. Ia bahkan tidak akan ingat apapun setelah pertarungan berakhir. Sangat mungkin ia melakukan serangan ilegal dan menyerang timnya sendiri. Setidaknya ia bisa menyelesaikan dungeon tingkat B sendirian. Melihat itu, Goto Ryuji mengatakan jika tim Korea mendapatkan luka serius, segera hentikan dia. Penerjemah menjawab mungkin sekarang saat yang tepat untuk menghentikannya. Di samping itu, Kumamoto makin menggila menyerang Hunter Cha. Sampai pada suatu titik, serangan yang akan mengenai Hunter Cha, Jinwoo muncul dan menahan Kumamoto. Jinwoo mengatakan untuk latihan, niat membunuhnya terlalu berlebihan. Kumamoto yang tidak terima langsung menyerang Jinwoo. Tapi dengan satu gerakan, Jinwoo membanting dan mengunci Kumamoto di lantai. Melihat pergerakan Jinwoo, Goto Ryuji sampai bertanya lagi kepada Hanekawa, apakah benar Jinwoo adalah tipe mage? Hanekawa mengatakan itu sudah resmi dari ofisial. Lalu Jinwoo berkata kepada Hunter Cha agar tim Korea mengakui kekalahan dalam latihan ini. Dan Pak Baek sudah tertangkap juga. Lalu Hanekawa menghampiri Jinwoo dan mengatakan bahwa ada pesan untuknya dari Goto Ryuji. Ia ingin bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya. Dengan menangkap aura yang Ryuji pancarkan, Jinwoo sudah tahu apa yang dia mau. Kesempatan bagus nih untuk mengetes sekuat apa dirinya sekarang setelah menaklukkan Demon Castle. Melihat Jinwoo tersenyum saja, Ryuji sudah merasa tersinggung. Apalagi begitu mendengar dari Hanekawa kalau Jinwoo mau sparring dengannya, asalkan dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Makin menyalalah matanya Ryuji. Dia pikir, hal itu tidak akan jadi masalah karena ada healer rank S di dalam kelompoknya, yang nanti bisa memberi P3K jika Jinwoo sampai terluka.
Nah, meski lawannya adalah hunter terkuat Jepang, para hunter rank S Korea sama sekali tidak berniat menghentikan keputusan Jinwo, karena mereka semua juga penasaran sekuat apa Jinwo yang sebenarnya. Pertarungan pun langsung dimulai dengan serangan kejutan dari Goto Ryuji yang menyasar bagian matanya Jinwo. Jinwo yang sebenarnya masih belum siap, untungnya punya refleks yang sangat cepat untuk menghindarinya. Dengan pergerakan yang selincah itu, Ryuji jadi semakin yakin kalau Jinwo bukanlah seorang hunter tipe magi. Tujuan Ryuji pun kini berubah dari hanya ingin mengetes kekuatan Jinwo, jadi ingin mengungkap semua rahasianya. Jinwo sebenarnya juga sadar kalau kekuatan Ryuji berada di atas rata-rata hunter rank S lainnya, namun dengan levelnya yang sekarang, Jinwo bisa menghindari setiap serangannya Ryuji dengan mudah. Melihat Jinwo tersenyum lagi, Ryuji jadi semakin emosi. Yang mana hal itu membuat semua hunter yang menyaksikannya jadi mulai khawatir dan merasa perlu untuk segera menghentikannya. Nah, karena tersulut emosi yang meledak-ledak, niat membunuh Ryuji jadi semakin intens. Hal itu jelas membuat Jinwo menjadi panik, apalagi setelah satu serangannya, Ryuji berhasil menggores pipinya. Jinwo takut niat membunuh yang semakin kuat yang Ryuji pancarkan akan membuat sistem menganggapnya sebagai ancaman dan memberi Jinwo quest dadakan seperti saat insiden dengan Wang Dong-suk dan Kang Tae-sik dulu. Maka dari itu, Jinwo memutuskan untuk berhenti bermain-main dan langsung menangkap ujung jarinya Ryuji Goto untuk menghentikan serangannya. Karena Jinwo hanya memegang ujung jarinya, bukan pergelangan tangannya untuk membuatnya kalah, Ryuji jadi merasa semakin diremehkan. Untungnya, sebelum keduanya nyaris bunuh-bunuhan, para hunter langsung melerai dan menghentikan mereka berdua. Pak Baik dan Hunter Cha bilang, Goto Ryuji adalah orang yang akan memimpin para hunter dari Jepang dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi sesuatu kepadanya dalam sesi latihan ini, maka tidak bisa dibayangkan seperti apa konsekuensinya nanti. Maka dari itu, semuanya sepakat duel Sung Jinwo versus Goto Ryuji harus dihentikan. Setelah situasinya meredah, Ma Dongwook mendekati Jinwo dan menawarinya untuk bergabung dengan para hunter tipe petarung yang ada di Guild Fame jika dia masih belum memutuskan ingin bergabung dengan guild yang mana. Choi Jong-il yang masih juga belum paham sikon, langsung berteriak sinis kepada Ma Dongwook dengan mengatakan kalau Jinwo adalah seorang hunter tipe penyihir. Nah, setelah pertarungan itu, Jinwo akhirnya sadar meski mereka semua adalah hunter rank S, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sadar kalau sudah ditempeli oleh tentara bayangannya, bahkan termasuk Goto Ryuji sendiri. Maka dari itu, Sung Jinwo kemudian memberitahu Pak Goh apa keputusannya terkait penyerbuan ke Pulau Jeju. Sementara itu, kondisi Goto Ryuji terlihat syok dan bercucuran keringat dingin. Lalu setelah sparring antar hunter rank S Korea Selatan dan Jepang berakhir, pada malam hari tampak Pak Baek sedang berada di kantornya. Ia berpikir apakah mungkin seseorang dapat terus bertambah kuat. Merekrut Jinwo tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi masih banyak cara lain untuk membangun hubungan dengan hunter berbakat. Tiba-tiba ada notifikasi dari handphonenya. Ternyata itu adalah list partisipan untuk penyerangan Pulau Jeju dalam 4 hari. Tapi ada sesuatu yang membuat Pak Baek terkejut. Ternyata nama Jinwo tidak ada dalam list tersebut. Di hotel tempat Goto menginap, terlihat dia sedang berbicara dengan wakil ketua guild yaitu Sugimoto dan mengatakan ada hunter berbakat di Korea Selatan. Sugimoto mengatakan pasti orang itu tidak sehebat Goto. Lalu Goto mengatakan tidak yakin akan hal tersebut, sehingga membuat Sugimoto penasaran siapa nama hunter itu. Goto memberitahu hunter itu bernama Sung Jinwo. Ia baru saja dibangkitkan kembali menjadi rank S. Sugimoto mengatakan bahwa nama Jinwo tidak ada dalam list partisipan Korea dalam penyerangan ke Pulau Jeju. Goto mengatakan Pak Go sudah pasti gila, tidak membawa hunter berbakat seperti Jinwo. Tapi Sugimoto menjawab sudah ada 16 hunter rank S yang bergabung. Ia rasa tidak akan ada masalah. Sementara itu, di dalam kawah gunung di Pulau Jeju, terlihat semut-semut memakan satu sama lain, karena sudah tidak ada makanan yang tersedia. Ratu Semut mengatakan tidak bisa terus seperti ini. Mereka butuh pasukan yang lebih kuat. Mereka butuh prajurit terhebat yang dapat memimpin kerajaan untuk kejayaan kerajaan dan menanamkan rasa takut kepada setiap musuh yang berusaha menghentikan mereka. Di antara telur-telur itu, ada sebuah telur yang berukuran besar dan sedang akan menetas.
Semut yang baru menetas itu langsung meraung keras, dan energinya meluap memenuhi kawah gunung itu. Sementara itu, Jinwo, Jin-ah, dan ibunya akhirnya pulang ke apartemen mereka lagi. Terlihat keadaan dalam rumah sangat berantakan dan Jinwoo baru tahu kalau Jin-ah malas-malasan selama ia pergi. Lalu ibunya mengajak mereka untuk membantu membereskan rumah dan Jinwoo tersenyum mengangguk akan hal itu. Saat mereka sedang beres-beres, ibunya terlihat diam memandangi sebuah foto. Ibunya bertanya kepada Jinwoo, apakah ada kabar tentang ayahnya selama ia tertidur? Dengan berat hati, Jinwoo berkata tidak ada kabar sama sekali. Di saat mereka sedang bersih-bersih, inilah akhirnya diketahui alasan Jinwoo tetap tinggal di apartemen lamanya, meski kini uangnya sudah banyak, adalah karena ibunya masih terus menunggu kepulangan ayahnya Jinwoo. Lalu, alasan Jinwoo tidak ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju adalah karena menurutnya ibunya jauh lebih membutuhkannya ketimbang misi tersebut. Di berita televisi, terlihat mereka sedang membahas semut di Pulau Jeju. Dari evolusi tahap kedua, terlihat semut semakin besar dan merangkak di tanah. Tapi pada saat evolusi ketiga, semut itu lebih cepat dan dapat menggunakan keempat kakinya sebagai tangan. Inilah gambaran semut yang menyebabkan kekacauan di Jepang. Sekarang, semut telah mendapatkan sayap di belakangnya dan dapat terbang di udara. Seseorang mengatakan, pantas saja banyak hunter melarikan diri melihat semut yang seperti itu. Di lain tempat, Jinwoo sedang melihat handphone yang banyak berisi hate comments karena ia tidak ikut dalam penyerangan Pulau Jeju. Tapi, tiba-tiba ada panggilan masuk. Ternyata Jinho yang menelponnya. Ia memberitahu Jinwoo kalau sudah mendapat kantor untuknya dan mengajaknya untuk melihat bersama. Saat sampai, Jinwoo kaget melihat betapa besar kantor tersebut. Jinho menjelaskan bahwa mereka butuh ruangan yang besar untuk semua orang dan membutuhkan minimal 3 orang untuk memulai sebuah guild. Di momen inilah, Jinho memberitahu Jinwoo kalau ada orang asing yang mencarinya sambil menyerahkan kartu nama yang dia berikan kepada Jinwoo. Jinho bilang, si orang asing ini hanya akan berada di Korea selama beberapa hari saja. Namun, saat Jinwoo akan menerimanya, sesuatu yang sepertinya buruk terjadi di lingkungan rumahnya, dan dalam sekejap mata, Jinwoo langsung bertukar tempat dengan prajurit bayangannya yang ada di TKP. Jinho kaget melihat Jinwoo menghilang begitu saja, dan bertambah kaget melihat prajurit bayangan yang muncul tiba-tiba. Di lingkungan apartemen Jinwoo, terlihat seorang wanita ditodong pisau oleh seorang pria. Pria itu mengatakan akan membunuhnya bila ia bersuara. Pria itu mengatakan sangat menyukai lingkungan ini, tapi dari belakang Jinwoo juga mengatakan ia juga suka dengan itu. Jinwoo bertanya kepada pria itu, kenapa ia melakukan hal seperti ini? Pria itu berkata, hanya ada satu alasan melakukan ini, yaitu untuk bersenang-senang sembari maju untuk menusukkan pisau. Pria itu dengan ganas menghujam tubuh Jinwoo dengan tusukan yang sangat banyak. Tapi Jinwoo hanya terdiam dan tidak terluka sama sekali. Dengan satu gerakan, Jinwoo merebut pisaunya dan menyayat kaki pria itu. Jinwoo menyuruh wanita itu untuk pergi saja karena hari sudah gelap. Jinwoo memperingatkan agar pria itu menyerahkan diri sebelum tengah malam bila ia ingin tetap hidup, dan menyuruh bayangannya agar membunuhnya bila ia tidak menyerahkan dirinya. Sebelum pergi, Jinwoo berkata semoga pria itu tetap hidup. Dan dalam perjalanan pulang, ia teringat kalau besok adalah hari penyerangan Pulau Jeju. Di tempat lain, nampak Goto yang sambil memegang handphone melihat bekas cengkraman tangan Jinwoo. Ia teringat perasaan saat melawan Jinwoo seperti menghadapi kematian. Goto merasa dirinya sudah menjadi lebih lemah. Keesokan harinya, terlihat beberapa helikopter membawa para hunter dan banyak kapal perang mulai bermunculan di sekitaran Pulau Jeju. Di situ, Knights Guild sudah bersiap di kapal. Lalu dari Guild Fame juga tidak ketinggalan, pelatih Ma sedang memberitahukan wakil ketua guildnya untuk menjaga dari belakang. Tapi wakilnya mengatakan ia sebenarnya tidak merasa baik mengirim pelatih Emma ke Pulau Jeju. Setelah memberi instruksi, pelatih Ma pun pergi. Lalu ada Hunter Lim dari Guild Reapers yang marah-marah karena Minsung dimasukkan dalam operasi ini. Ia menyuruh agar Minsung ditaruh di tempat sejauh mungkin di belakang. Tapi Minsung malah asik-asikan diwawancarai oleh media. Sementara itu, beberapa guild atau hunter yang tidak ikut penyerangan akan berjaga-jaga apabila ada semut yang terbang ke daratan.
Setiap tim dibentuk untuk mempertahankan wilayah di sekitarnya. Bahkan hunter yang sudah pensiun ikut bergabung bersama dengan hunter yang gagal dibangkitkan ulang. Total hunter yang ikut serta kali ini berjumlah ribuan. Sedangkan untuk orang yang kemampuan yang dibangkitkan itu sekitar 1/10 dari seluruh orang yang ada di Korea Selatan. Di dalam helikopter yang sedang mengudara, seseorang memperkenalkan dirinya sebagai reporter yang bekerja untuk berita. Kali ini ia akan meliput aksi para hunter. Reporter mengatakan bahwa penyerangan ini akan disiarkan langsung secara nasional. Akan ada jeda 10 menit sebelum disiarkan, jadi tim editing dapat memfilter dalam waktu tersebut. Pak Baek tidak percaya ada reporter yang ikut menemani mereka dalam misi yang berbahaya ini. Ia tidak mengerti apa yang Pak Goh pikirkan. Pelatima mengatakan agar reporter itu bisa menjaga dirinya di luar sana. Reporter itu mengatakan agar jangan khawatir karena ia sebenarnya hunter tingkat A. Ini bukan pertama kalinya ia pergi ke tempat berbahaya untuk meliput berita. Ia sudah meliput beberapa kali dungeon break. Tentu saja ia merasa tidak yakin karena kali ini situasinya lebih berbahaya. Pelatima mengatakan agar jangan cemas. Asosiasi mengirim reporter kali ini karena mereka yakin dalam penyerangan keempat punya peluang bagus untuk berhasil. Ini pertama kalinya masyarakat biasa akan menyaksikan raid tingkat S. Ditambah, sudah 3 kali gagal di Pulau Jeju dan semua orang menginginkan balas dendam. Kemudian Pak Baek memberikan semangat agar misi kali ini berhasil. Walaupun di benaknya berpikir, jika kali ini gagal lagi, maka akan menjadi pertanda Korea Selatan akan berakhir. Lalu, saat melihat Byung-gu, Pak Baek berkata, ia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Byung-gu mengatakan bahwa ia merasa Pak Baek akan mati ya kalau tidak disembuhkan olehnya. Semua yang mendengar tertawa saat kejadian yang menakutkan akan menghampiri mereka nanti. Saat Hunter Cha sedang bertanya pada Pak Baek apakah sudah menghubungi Jinwo, dia pun berkata belum menghubunginya. Lalu pelatih Ma memberitahu bahwa sudah saatnya mereka beraksi. Di sisi lain, Byung-gu terlihat sangat gemetar sebelum pertarungan dimulai. Goto dan timnya terlihat sudah duluan memasuki Pulau Jeju. Ia melihat kondisi kota yang seperti kota mati. Saat melihat bangkai semut, Goto berpikir ada predator lain di pulau itu. Di sana Goto telah membagi guildnya menjadi 4 tim dan melakukan pengecekan kepada 3 tim lainnya yang sudah tersebar di pulau itu. Saat semua sudah terkonfirmasi, Goto memerintahkan untuk mengeluarkan mana di posisi masing-masing untuk memancing semut keluar dari sarangnya. Ternyata hal tersebut berhasil, para semut keluar dan bergerak menuju posisi tim Jepang. Tapi beberapa semut mengincar helikopter yang berisi tim Korea. Pak Choi segera keluar dan berkata, ia akan menghadapi mereka. Pak Choi lalu merapal sihir apinya dan mengarahkan kepada semut-semut yang berterbangan itu. Semua targetnya terkena serangan, tapi hanya satu yang mati. Melihat hal itu, Pak Choi merapal sihir yang lebih besar lagi dan langsung menghanguskan 2 semut yang tersisa. Pak Choi berkata, para semut sudah banyak berubah. Mereka tidak sama seperti yang dahulu. Lalu Pak Choi melompat dengan alasan untuk mengukur seberapa kuat semut itu sekarang. Sesampainya Pak Choi daratan, ia langsung mengeluarkan skill ledakan apinya untuk membakar area di sekitarnya. Saat melihat semua semut sudah mati, Pak Choi mengatakan para hunter yang berada di helikopter bisa turun sekarang. Dengan penuh tekad demi bisa membasmi seluruh semut di Pulau Jeju, mereka pun bersiap dan meloncat keluar dari helikopter itu.